Kembali lagi. Kabar menghebohkan menerpa badan usaha milik negara, BUMN. Salah satu karyawan PT Kereta Api Indonesia terduga teroris, ditangkap Detasemen Khusus, Densus, 88 Anti Teror Polisi Republik Indonesia di Bekasi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 kemarin. Juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar menyatakan tersangka berinisial D, 28, itu, diduga terafiliasi dengan jaringan teror ISIS. Benar bahwa ada giat penegakan hukum terhadap satu orang target tindak pidana terorisme kelompok media sosial di wilayah DKI Jakarta, ujarnya saat dikonfirmasi. Berdasarkan perannya, Aswin menyebut D selaku simpatisan ISIS kerap aktif melakukan propaganda di media sosial. Ia mengatakan D seringkali memberikan motivasi untuk bersatu dalam tujuan jihad melalui media sosial Facebook. Girohnya semakin tinggi dengan menyebarkan ajakan atau himbauan untuk amaliyah atau untuk melakukan aksi terorisme. Sehingga pesan-pesan itu disebarkan secara private menggunakan timer message. Sehingga ketika sampai di si penerima itu dibuka dan langsung hilang dari server atau dari jaringan. Nah, ini sedang kita dalami postingan-postingannya atau private message itu dikirim ke siapa saja itu Jenderal. Nah, kita kemudian mengamankan yang bersangkutan setelah memprofiling. Yang bersangkutan memiliki juga akun di marketplace ya, di salah satu akun penjualan online yang dikamuflasekan oleh yang bersangkutan penjualan diecast gitu ya, mainan militer yang berkaitan dengan perlengkapan. Ada gear, ada baju taktikal, perlengkapan taktikal, kemudian ada lain termasuk senjata ini. Nah, dalam pemeriksaan bahwa inspirasi karena memiliki giroh setelah melihat aksi pemberontakan atau kanan dari Mako teroris di Mako. Ini dalam keterangannya ini masih kita dalami, Jenderal. Sehingga yang bersangkutan melakukan latihan-latihan, ya, udah beberapa kali melakukan latihan, ya. Kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke Makobrimob yang di Kelapa II dan Makobrimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. D mengirimkan sebuah postingan Facebook berupa poster digital berisikan teks pembaruan bayat dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia kepada pemimpin Islamic State yaitu Abul Husain Al-Husaini Al-Quraisy, jelasnya. Nah, dari sini kita kemudian melakukan penggeledahan ke rumah dan kita sangat dikagetkan dengan barang bukti yang kita temukan pada hari ini. Seperti tadi yang Jenderal jelaskan, di antara senjata tersebut ada 4 yang memang pabrikan, ada 5 yang modifikasi, Jenderal, modifikasi dari air gun menjadi senjata api penuh, gitu ya. Juga ada 2 pen gun itu yang bisa isinya 1 peluru tuh Jenderal, kemudian ditembak langsung ke badan dalam jarak dekat gitu ya, pen gun. Dan yang lainnya nanti mungkin bisa kita tunjukkan pada saat selesai konferensi
pers ini. Ini sebelum kami akhir, kami ingin melakukan himbauan sedikit Jenderal ya tentang kewaspadaan. Jadi rangkaian dari cerita ataupun kronologis si tersangka ini, sebagaimana tadi pertama dijelaskan oleh Jenderal dan yang kami tambahkan tadi, kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda dan penyebaran konten radikal ini. Ya, jadi memang mereka masih terus berselancar di sini. Ini adalah seseorang yang tidak seutuhnya masuk dalam jaringan penuh, Jenderal, karena sudah bubar, kemudian dia bermain sendiri dengan kemampuannya sendiri, kemudian mengumpulkan segini banyak bahan-bahan atau alat-alat yang akan digunakan untuk persiapan yang dipicu oleh ideologi radikal tersebut. Nah, yang kedua, bahwa pergerakan kelompok ISIS, pendukung ISIS dan jamaah-jamaah yang atau kelompok-kelompok yang mendukung ISIS ini tidak pernah berhenti. Meskipun tidak terlihat di mata kita mereka berkumpul, tidak melakukan aktivitas-aktivitas kelompok, tetapi perorangan juga ada ternyata, seperti DE ini. Nah, ini yang harus kita menjadi pembelajaran baru juga untuk kami dan kita semua nih, Jenderal. Dengan adanya senjata ini, mari kita lihat bahwa bukan cuma senjata pabrikan yang berbahaya, tapi modifikasi yang dari senjata air gun ataupun airsoft gun itu, Jenderal, itu juga dapat ditingkatkan menjadi senjata api dengan kemampuan atau dengan keahlian seseorang gitu. Nah, ini dalam konteks ini mungkin kita perlu kerjasama nanti dengan beberapa Polda juga, Jenderal, termasuk Polda Metro di mana wilayah hukumnya ini, untuk mengungkap bagaimana ini bisa terlaksana atau perdagangan airsoft gun-nya, kemana nanti menjualnya dan sebagainya. Nah, saya kira kerjasama dari Densus dengan berbagai pihak akan semakin diintensifkan untuk mencegah dan menangkal paham radikalisme, kemudian peredaran senjata api yang sampai menyasar atau masuk ke dalam kelompok-kelompok pendukung. Aswin mengatakan terbukti menyimpan sejumlah senjata api rakitan dan terlibat penggalangan dana untuk melakukan aksi teror. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan bendera ISIS yang didominasi berwarna hitam. Terdapat juga beberapa buku tebal, satu laptop, sejumlah ponsel dan kamera yang diduga menjadi alat terduga pelaku untuk melakukan propaganda di media sosial. PT Kereta Api Indonesia pun angkat suara soal penangkapan oknum pegawai terduga teroris berinisial D oleh Densus 88 tersebut. Sekretari Perusahaan PT Kereta Api Indonesia, Raden Agus Dwinanto Budiaji menyatakan perusahaan kereta pelat merah ini menghargai proses hukum yang sedang berjalan dan akan mendukung berbagai upaya dalam memberantas praktik terorisme. Ini bukan pertama kalinya BUMN atas ulah pegawainya yang melakukan tindakan pidana terorisme.